kaki dan sebelah tangannya dengan panik memukul-mukul dan menendang-nendang, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk apapun itu. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini masih dengan gua, Oman, di channel Jejak Umbar. Masih dengan cerita horor sebelum tidur dari cerita pendakian Adi dan Ayu saat mendaki di Gunung Ciremai. Di part sebelumnya, Adi selalu nggak usahain untuk naik sendiri malam-malam di Gunung Ciremai. Dan akhirnya bertemu dengan sesosok laki-laki, yaitu Bang Moka. Lelaki misterius yang masih dipertanyakan sama si Adi. Sebenarnya siapa sih dia? Bang Moka selalu ngebantu buat ambil barang laknat milik si Ayu. Mereka bertemu sama banyak sosok yang menjijikan dan mengerikan di jalan. Kalau kalian belum melihat part sebelumnya, pas Adi dan Bang Moka ngelihat setan di sana, kalian bisa klik link di atas ini. Sebelum kalian ngelanjutin cerita selanjutnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo gaskan, tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar tetap bisa mantengin video-video dari kami. Ya udahlah, horor sebelum tidur dimulai. Depan Adi sudah nggak ada lagi tanjakan-tanjakan terjal, melainkan hanya tangga-tangga batu. Kabut-kabut tipis melayang di puncak anak tangga itu. Sumber cahaya pun hanya berasal dari api obor yang berada di kanan dan kirinya Adi. Yang mengerikannya lagi, suara gending-gending gamelan terdengar jelas sekarang. Adi yakin sumbernya ada di ujung anak tangga itu. Tapi Adi tidak bisa melihat apapun selain tangga batu itu. Sekitar dia sekarang hanyalah kabut yang mulai turun. Adi pun merasa panik saat dia menyadari bahwa dia berdiri di sana sendirian. Sedangkan Bang Moka sudah nggak ada di tempatnya. Tubuh Adi langsung mulai keringat dingin bercucuran. Adi pun terjatuh di atas lututnya. Kaki Adi yang gemetar, tak kuat lagi untuk berdiri. Tiba-tiba, bau bunga kantil itu sekarang datang lagi. Kedua tangan Adi menyeret tubuhnya ke samping. Kakinya sudah benar-benar lemas. Tujuan dia sekarang hanyalah berlari secepat mungkin untuk bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kandil itu muncul tepat di depan Adi. Ternyata sesuatu yang tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuh Adi sekarang menyelinap di balik pohon terdekat. Nafasnya mulai kembang kempis tak beraturan. Wangi bunga kandil pun itu semakin lama semakin pekat. Bulu kuduknya mulai kembali meremang. Saat dia beranikan diri mengintip di arah tangga itu, ada sesosok yang melayang dari anak tangga terbawah. Berhenti sebentar di titik di mana Adi berdiri. Lalu sesosok itu melayang lagi ke atas anak tangga. Dan kemudian sosok itu hilang di balik kabut, entah kemana. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga Adi langsung mulai menggigil ketakutan. Nenek itu mengenakan pakaian serba hitam dan rambut luarnya terbiasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Sekarang Adi mulai benar-benar merasa cemas dan luar biasa paniknya. Tidak tahu dia harus bagaimana dan kemana lagi. Adi pun menyadari kebodohannya sekarang. Adi mungkin terlalu bergantung pada Bang Moka. Padahal
Sejak di pos Cibunar tadi, Adi sudah bertekad untuk melakukan semua ini dengan sendiri. Sekarang Adi mulai sendiri lagi. Hanya ada tangga batu, obor, kabut kelabu, dan dia mulai sadar lagi kalau dia tersesat di alam lain. Adi terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Aku harus tenang. Aku harus pulang. Aku nggak boleh mati konyol di sini. Saat kabut sedikit-sedikit mulai menipis, dia melihat sesuatu yang nyaris membuatnya histeris. Ada tangan yang membekap mulutnya. Ternyata itu tangan dari Bang Moka yang sudah ada di sampingnya. Tangannya masih membekap mulutnya. Bang Moka memberi aba-aba untuk tetap tenang. Diam. Seketika Adi sadar kalau di depan dia sudah tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingnya. Yang lain berserakan tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya sudah kayak sepucat mayat. Bang Moka menyuruh Adi berdiri dengan tenang. Diperintahkan untuk mengikutinya. Lalu Bang Moka berjalan menjauhi tanda batu, memasuki menembus kegelapan hutan. Adi menjingkat, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun, sekecil suara apapun. Dan kagetnya, ada seekor gagak di atas Adi, melompat-lompat dari dahan ke dahan, seakan-akan mengikuti jalan Adi sekarang. Abang dari mana tadi? Itu siapa, Bang? Mereka tadi siapa? Tidak seperti biasanya, Bang Moka menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita ada di sini. Itu pendaki yang... udahlah, nggak perlu lo tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun. Mereka berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Adi pun tercengang melihat agak jauh di samping kanannya, menjulang di antara hutan dan kabut, ada sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi, tanpa penerangan sama sekali, terlihat bagaikan raksasa. Rupanya, dari sanalah suara gending-gending gamelan itu terdengar. Adi mulai membuang muka. Tak ingin lagi membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana. Dan kembalilah dia fokus melihat punggung Bang Moka yang sedang berjalan di depannya. Suasana sekitar sekarang hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang di hutan. Kabut tipis mulai melayang rendah di antara pepohonan pohon jantiki. Lalu, mendadak sampai di tepi hutan, Bang Moka berhenti sejenak. Dia memberi Adi aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan pergi untuk bersembunyi di balik semak. Di depan mereka, tampak tanah lapang yang luas. Tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini, lu jalan sendiri. Ingat, untuk apa lu jauh-jauh ke sini? Iya, Bang. Ngambil pembalut yang dibuang Ayu kan? Lu jalan lurus aja. Jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian. Jangan sampai Nyilingi tahu keberadaan lu. Tapi Bang, bukannya Nyilingi baik, Bang? Kan dia yang nolong waktu ada Kalang Wewe. Gua jelasin ya. Nyilingi yang kasih syarat untuk ambil lagi sama sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini lagi, boy. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi.
Dia mau lu sampai ke istananya tanpa ada luka apapun. Gimana bang maksudnya? Syarat itu cuma akal-akalannya dia saja, boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti nggak lu? Dia mau ngawinin. Siapa yang mau dikawinin bang? Ya eluh lah, boy. Adi sontak kaget mendengar jawaban dari Bang Moka. Tubuhnya mulai menggigil. Bang Moka mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut, lalu ia mulai membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Adi pun heran sama Bang Moka. Dalam keadaan seperti ini, kok bisa-bisanya Bang Moka merokok dengan tenang? Padahal Adi mulai panik di sini. Jadi, abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin, bang. Kemudian, Bang Moka dengan gerang menghembuskan asap rokoknya ke wajah Adi. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, boy. Untuk ngambil sampah sialan itu. Biar temen lu bisa ketolong. Dan mastiin lu turun dengan selamat. Cuma lu yang bisa nolong temen lu. Dan cuma gua yang bisa nolong lu. Iya bang, maafin gua bang. Sekarang lu jalan aja. Lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik. Iya bang. Lalu dengan mengendap-endap, Adi melangkah maju menuju tanah lapangan itu. Semakin jauh dia melangkah, kabut pekat itu semakin tebal. Sementara dari kejauhan, tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana dari Nyilinggi. Dia mulai terbelalak saat matanya melihat sesuatu di balik kabut yang ada di depannya. Adi memutuskan untuk berhenti sejenak, mulai berjongkok sambil matanya tetap memandang was-was siluet hitam itu yang ada di dalam kabut. Pelan-pelan, Adi mulai bergerak mendekat. Keringatnya menetes semakin deras. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampaknya seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut itu mulai kebuka, Adi terkejut mendapati apa yang dia lihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan tanahnya yang masih gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja adalah pembalut yang kemarin dibuang oleh Ayu. Dari pembalut itu merembet darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuh Adi mulai kaku membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di dalamnya, lengkap dengan tanggal lahirnya. Kemudian bulu kudu adik mulai meremang lagi. Juga mulai terlihat juga tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, dia mulai keluarin kain putih tadi dari kantong celananya. Dia mengangkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu, dan sesegera mungkin dia bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mata Adi menyadari kalau ada sesuatu yang bergerak-gerak. Adi pun berteriak histeris dan mulai jatuh terduduk saat kabut itu terbuka. Dari sanalah tampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh dengan darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arah Adi. Dengan kaki yang mulai gemetar, Adi mundur dengan perlahan-perlahan. Sebisa mungkin, dia tidak membuat gerakan-gerakan yang bersifat mendadak. Mata makhluk itu
terus saja menatap Adi. Adi yang dengan pelan-pelan bergerak mundur. Tapi sosok itu tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilati darah, tapi tetap berada di sana. Adi pun merasakan ada sesuatu yang lembut menyentuh di punggungnya. Dia langsung berhenti dan mencoba untuk menengok ke belakang. Tubuhnya mematung, berdiri tepat di belakang Adi. Ada sosok rambut terurai panjang hingga ke tanah. Kalian siapa tahu itu? Iya, Nyilinggi. Tubuh Adi sekarang mulai menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun dia mampu bergeser. Sosok itu terus-terusan menatap wajah Adi. Wajahnya yang penuh dengan darah tampak berkilat saat tertimpa cahaya. Di belakang Adi, jubah hitam Nyilinggi tampak bergoyang-goyang, tertiup angin. Dari sudut mata Adi, terlihat tangannya yang bergerak, hendak meraih Adi. Tak mampu bergerak lagi, mata Adi membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucat dari Nyilinggi mulai menyentuh pundak Adi. Adi pun kalut, mencoba mengingat doa-doa apa saja. Tapi yang ada di pikirannya itu kepanikan. Dia tak mampu mengingat satupun doa-doa yang ia hafal. Tak mampu menguasai lagi tubuhnya. Saat terdengar bunyi kepakan sayap lewat di telinga Adi, gagak hitam terbang di antara Adi dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak. Matanya yang hitam seakan melihati Adi terus-menerus. Tiba-tiba, gagak itu berkaok-kaok dengan kencang dan mulai terbang ke arahnya. Adi berteriak ketakutan sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Mencoba menghindari cakaran burung hitam itu, di saat yang bersamaan juga terlepas juga kuku dari Nyilinggi yang menancap di pundak Adi. Pas Adi mulai sadar, Adi segera ngumpet ke samping dengan cepat menghindari cengkraman dari tekanan Nyilinggi. Lalu dengan kaki yang gemetar, Adi berbalik arah dan berlari secepat mungkin yang dia mampu saat itu. Adi pun berlari tak tentu arah. Kabut di sana-sini menghalangi pandangannya. Yang ada di pikiran dia hanyalah bergerak terus-menerus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat dari Nyilinggi yang hendak mencengkram punggungnya, itu saja membuat seluruh tubuh Adi mulai gemetar. Kemudian sebuah siluet hitam muncul mendadak di depan Adi. Ia tak mampu menghindarinya. Adi pun terjatuh lagi, berguling-guling di atas tanah. Adi langsung bangkit kembali dan mulai waspada. Mata Adi mulai fokus melihat di sekeliling-sekelilingnya, mencoba berusaha mencari sosok dari Nyilinggi dan makhluk penjilat darah tadi. Tetapi mereka tidak terlihat di mana-mana. Di sekeliling Adi sekarang hanya ada kabut tebal. Tidak ada juga terdengar suara apapun di sana. Di depan Adi nampak gundukan tanah. Kemungkinan itu sebuah kuburan lagi. Adi terjatuh karena menghindari kuburan itu yang tiba-tiba muncul berada di tengah kabut. Bulu kuduk Adi mulai meremang lagi. Dia mulai takut jika ternyata itu adalah tempat di mana ia berputar-putar saja. Tapi sekilas pandangan Adi, ia pun mulai lega. Itu bukan kuburan baru, melainkan itu adalah kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi dengan lumut. Dengan pelan, Adi mulai bergeser mendekati nisan itu, dan dia bersembunyi di balik batu nisan itu. Dari baliknya, dengan ketakutan, Adi mencari-cari sosok yang mendekat, tapi tak ada satupun.
Kesempatan itu dia gunakan untuk mengatur nafas, menenangkan diri dari riuh detak jantungnya. Dengan perlahan, ia menyentuh kantong celananya, khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi untungnya masih ada di sana. Kepakan sayap dari gagak-gagak itu mulai terdengar lagi. Dan tiba-tiba, dari balik kabut itu, gagak hitam muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepala Adi. Dia pun mulai kaget setengah mati. Menghindar, berguling dan menjauh. Gagak itu diam di sana, seakan tak peduli adanya Adi. Mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Leher Adi mulai terasa kaku, tapi dia tak ingin mengalihkan pandangannya dari bulu itu. Hanya saja dia meyakinkan dirinya agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun itu. Tapi burung itu sama sekali tidak memperdulikan Adi. Terus mengepakkan sayapnya, lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut-lumut yang tumbuh subur yang menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiran Adi. Pelan, dia mendekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan yang mulai gemetar lagi, dia mencabut perlahan lumut-lumut yang tampak sudah tumbuh di batu nisan itu. Kemungkinan itu bertahun-tahun tanpa pernah ada yang membersihkan. Ketika Adi tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan itu sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan pun terlalu lemah untuk dia membantu melihat apa yang terpahat di nisan itu. Jadi Adi menempelkan jarinya, berusaha untuk membaca dengan tangannya. Dia rasa huruf pertama yang dia baca adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah, Adi mengenali huruf itu, yaitu huruf O. Kemudian Adi kesulitan lagi mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah mulai aus, hilang guratan hurufnya, agak samar. Kemungkinan itu ada huruf K. Sebuah tangan lalu muncul tiba-tiba dari belakang dan menarik tangan Adi. Adi langsung histeris. Kaki dan sebelah tangannya dengan panik memukul-mukul dan menendang-nendang, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk apapun itu. Lalu, sebuah suara yang dia kenal dan terdengar agak kesal mulai terdengar oleh Adi. Hormatin orang yang udah mati, boy. Adi mulai membuka matanya. Bang Moka berdiri tegak di belakang Adi. Ayo gerak, waktu lu udah gak lama lagi, boy. Adi pun berjalan dengan terseok-seok, mengikuti langkah dari Bang Moka yang tampak terburu-buru. Kabut tebal masih mengelilingi mereka, tapi Bang Moka nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar, Adi menoleh ke belakang. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang mulai mengikutinya dari belakang. Tapi tiap kali dia berusaha untuk menoleh lagi, yang ada hanyalah pohon-pohon semua. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Adi pun seringkali menoleh ke belakang. Tiap kali dia melonjak kaget, tangan dingin menyentuh tengkuknya. Adi mungkin tak mampu lagi membedakan mana yang halusinasi atau mana yang kenyataan. Apakah hanya perasaannya saja, atau memang benar ada sebuah tangan yang mulai bergerak, mulai menyentuh di tengkuknya. Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap di pohon cantigi yang kurus dan bercabang-cabang, di mata mereka bagaikan sosok-sosok hantu yang mulai berdiri tegap di sana. Berkali-kali Adi terjatuh, tapi Bang Moka sekalipun tidak menengok. Dia masih terus berjalan terus. Hanya sesekali dia mencoba untuk melirik jam tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukannya sambil berjalan. Kemudian
Kemudian, sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini, Adi sudah tak peduli lagi. Dia tidak memperdulikan ada sosok-sosok terbang yang ada dari dahan ke dahan. Nyali Adi sekarang kembali teruji ketika mulai terdengar lagi suara perempuan tua yang sedang menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Bang Moka mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, Bang Moka malah menerobos semak di sebelah kiri Adi. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Mereka mencoba menerobos ilalang setinggi pinggangnya. Di beberapa tempat juga, ilalang itu bahkan melebihi tinggi dari tubuh Adi. Kemudian, sebuah tangan mulai menjulur dari balik semak-semak. Tapi, dengan entengnya, Bang Moka mulai mengayunkan parangnya. Tangan itu pun putus dan berubah menjadi kabut. Bang Moka kembali berhenti. Kali ini, dia mengajak Adi untuk berbalik arah, menyusuri jalur semula. Adi mulai gelisah melihat wajahnya Bang Moka tidak lagi setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kirinya. Tiba-tiba saja, mereka keluar dari pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak dari mereka rupanya mengalihkan perhatian para hantu-hantu itu. Hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatapi mereka tanpa berkedip sedikit pun, tanpa ada komando sedikit pun. Tiba-tiba hantu orang-orang desa itu mulai bergerak pelan menuju ke arah mereka. Adi pun mulai histeris ketika hantu yang terdekat memeluk paha Adi. Adi mulai meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru mulai bisa terlepas ketika Bang Moka mulai menarik Adi. Sementara suara perempuan itu yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Bang Moka pun berbisik pelan di telinga Adi. Lari boy, jangan sekali-kali nengok ke belakang. Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, Bang Moka berlari sambil menyeret Adi. Adi berlari zigzag, menghindari tangan-tangan hantu orang desa itu yang berusaha untuk menggapai kaki Adi. Lepas dari kepungan hantu orang-orang desa itu, Adi memohon kepada Bang Moka untuk berhenti sejenak, sekedar istirahat. Kedua kaki Adi serasa hampir mati rasa. Tapi Bang Moka terus menarik Adi. Adi berlari dengan gerakan pincang, menahan nyeri di telapak kakinya. Hingga akhirnya dia terjatuh karena pahanya mulai kram. Rasanya seluruh tenaga Adi dikuras habis-habisan. Di balik semak-semak, nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang itu mirip rambut, jatuh di sana-sini. Dari dahan ke dahan, yang pertama Adi lihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantung Adi pun berdesir pelan. Tapi Adi pun pasrah saat itu, menyadari kalau dia sudah tak bisa lagi lari dengan kaki yang seperti itu. Berikutnya adalah sesosok kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kakinya, ada yang duduk sambil menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau bahkan ada 3 kuntilanak yang berwarna merah, yang lainnya berwarna putih seperti biasanya. Itu adalah pemandangan yang paling tidak biasa dia temui dalam pendakian. Pohon-pohon itu seperti berbuah kuntilanak, dan sulur-sulur yang seperti rambut itu. Ternyata Adi salah menilainya. Iya, nyatanya itu memang rambut. Mata Adi mengikuti arah pandang dari Bang Moka di pucuk pohon tua itu tadi.
berdiri adalah Nyilinggi. Tidak ada angin, juga tidak ada bunyi-bunyian di hutan. Di sekitar Adi, semuanya seakan membeku. Aura-aura kemarahan dari Nyilinggi semakin Adi rasakan sangat menekan. Seluruh persendiannya mulai terasa kaku. Adi bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mata Adi pun terpaku, tanpa mampu berkedip sedikit pun melihat Nyilinggi yang mulai melayang turun. Bang Moka masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandangan Adi pada sesosok Nyilinggi. Aura mistis Adi rasakan semakin menjadi-jadi. Tubuh Adi mulai terasa menggigil hebat. Bukan hanya Adi, tangan dari Bang Moka pun terlihat mulai gemetar. Adi pun langsung diserang panik. Adi berpikir, bagaimana kalau Bang Moka memilih kabur dan meninggalkan Adi sendirian dengan kaki yang tak mampu lagi digerakkan. Dia pun berpikiran seperti itu. Aku gak mau mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan-tanjakan terjal itu tadi yang ada di sebelah kanan Adi. Sementara di kirinya, entah jalur turun ataupun jurang, tidak diketahui oleh Adi. Adi tak mampu lagi mengingat dia sekarang ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja, ditelan kegelapan malam. Tiba-tiba tampak sesuatu yang tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya ngejulur ke bawah. Wajahnya pun tertutup rambut. Tapi Adi merasa matanya menatap lekat ke arah Adi. Adi bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat itu juga, bau pandan semakin tercium kuat. Adi sudah nyaris tidak peduli lagi dengan itu, sampai berpikiran lagi. Mungkin memang hidupnya sudah tidak lama lagi. Dengan adanya dia mengingat Ayu lagi, Adi merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai aja waktu itu aku gak ajak Ayu mendaki di Ciremai. Dada Adi mulai kembali hangat lagi. Ada setitik semangat yang mulai muncul. Adi pun sudah sejauh itu. Dia mesti berhasil. Adi dan Ayu harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal mereka. Tiba-tiba kakinya kembali bisa digerakkan lagi, walaupun itu lemah. Perlahan demi perlahan dia mencoba untuk berdiri. Kembali dia terjatuh lagi karena kakinya terlalu lemah untuk berdiri lagi. Dengan tangannya yang mulai gemetar, Bang Moka memberikan aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana. Diam, mematung. Di atasnya, di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak mulai bergerak-gerak. Di tengah ketegangan yang mulai memuncak, telinga Adi mendengar sesuatu hal. Suaranya berasal dari jalur bawah. Matanya pun mulai membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Sepertinya itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang mulai naik di malam itu. Orang yang terdepan nampak membawa karir. Ukurannya besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya lagi, mengekor dua orang yang lainnya. Jalannya terseok-seok dan tampak kepayahan. Adi pun mulai merasa tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara Bang Moka dan Nyilinggi. Pendaki-pendaki itu pun nampaknya tak melihat Adi dan Bang Moka, apalagi Nyilinggi. Semua mata menatap pada para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah-langkah pendaki yang terakhir yang tiba-tiba mulai berhenti.
Jantung Adi sekarang hampir copot mendengar pendaki-pendaki itu berteriak memanggil-manggil dua temannya. Oi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gua ini. Anjing lu. Dengan takut, Adi beranikan diri melihat Nyilinggi. Sebenarnya dia ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan-ocehan tidak sopan barusan dari para pendaki itu. Dengan pelan, Adi melihat wajah Nyilinggi yang menoleh ke para pendaki itu. Matanya mulai memerah, dan tampak jelas dia itu marah. Adi pun komat kamit berdoa supaya pendaki-pendaki itu segera pergi dari situ. Tapi mereka masih diam di sana, tangannya bertumpu pada trekking pole. Mereka kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang kempis di sana. Dua dari teman mereka berdiri menunggu tidak jauh di atas mereka. Salah seorang mulai berteriak. Tanggung, sedikit lagi woi. Nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja. Gua kan udah bilang lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunannya baru lewat Negajati. Lu ngeyel kalau dibilangin. Alah, sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Dasar gunung brengsek. Sekejap, suasana pun berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi mulai bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Kemudian sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak para pendaki itu. Sedangkan pendaki itu tidak menyadari sama sekali dengan situasinya. Adi menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi pada mereka. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuh mereka rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Bahkan mereka masih tertawa terbahak-bahak. Tertawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sampai dia melangkah ke arah pendaki itu. Adi pun tak mampu bersuara, hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Mata Adi mulai membelalak lebar. Itu pertanda dia sedang tertekan. Bang Moka yang sejak tadi berdiri di depan Adi, dia pun juga mulai bergerak. Terlihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba Bang Moka mulai menggeram keras, disusul suara auman harimau. Adi berteriak sedemikian mungkin, histeris, sambil menutup telinganya. Suaranya yang menggelegar, bergaung kemana-mana, menembus hutan itu. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu mungkin mendengar auman itu dengan jelas. Ketiganya terlihat dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi pun terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya yang berputar menghadap ke Bang Moka. Matanya mendelik menakutkan. Dia bergerak ke arah Adi dan Bang Moka. Dan Bang Moka tiba-tiba menjatuhkan dirinya. Buk. Badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Adi yang mulai ketakutan semakin merapatkan dirinya ke pohon yang ada di belakang Adi. Tangan Adi pun gemetar hebat sambil menutup telinganya. Sementara di depan Adi, Bang Moka dan Nyilinggi saling bertatap mata. Bola mata Nyilinggi seakan-akan bergerak, berpindah-pindah pada pandangan Adi dan Bang Moka. Lalu, tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi mengeluarkan suara yang kering dan dingin. Kumatan kalian semua. Adi hampir pingsan.
ketika mendadak ia melihat di sampingnya melintas sesuatu. Dari sebelah kiri Adi, berjalan dengan tertatih-tatih, tampak sosok yang bungkuk. Seorang perempuan tua. Dia hampir tak percaya itu adalah ibu tua yang ada di pos Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku, Bang? Ibu tua itu melangkah sedikit demi sedikit, pelan sekali, dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu dia jalan. Nenek itu lewat begitu saja, tanpa menoleh ke arah Adi. Dengan lembut, nenek itu mulai menyentuh pundak Bang Moka yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tetap tenang. Bang Moka pun sekejap lalu seakan berubah menjadi liar. Perlahan kembali seperti sedia kala. Geraman dari Bang Moka sudah tak terdengar lagi. Pelan-pelan, Bang Moka mundur ke arah Adi. Dari sebelah kanan Adi, berjalan seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak Bang Moka dengan lembut. Kali ini, Bang Moka bahkan langsung mencium tangan kakek itu. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya mulai bergerak liar. Sebuah suara terdengar marah. Kalian, Ibu tua itu menatapi Nyilinggi. Lalu dengan tenang ia memperhatikan di sekelilingnya. Kakek putih itu juga sekarang berdiri di samping ibu tua itu. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin. Linggi, ada apa ini? Linggi, jangan ikut campur. Bukan urusan kalian. Anak-anak ini harus mati. Adi pun mulai gemetar mendengarnya. Ancaman-ancaman itu ternyata ditujukan untuk dia dan Ayu. Tatapannya yang menancap dingin ke arah Adi. Linggi, barang siapa membunuh seseorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kakek putih itu berkata dengan lembut, tak berhenti memutar-mutar tasbih di tangannya. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seseolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-Maidah ayat 32. Dengan perlahan, jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke depan Adi. Anak ini telah berbuat kerusakan. Mati jadi keharusan. Adi semakin ketakutan, sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata. Mati, mati, mati. Kakek dan nenek itu terdengar sedang mengulang-ulang kata istighfar sambil tak henti-hentinya memutar tasbih mereka. Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah mereka dari segala kekhilafannya, Linggi. Jangan ikut campur. Tangan dari Nyilinggi tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalung wewe itu menggantung sejak tadi. Mata Adi pun mulai membelalak lebar. Tiba-tiba wajah kalung wewe sudah ada di depan Adi. Dengan tangan kanannya yang mencekik leher Bang Moka, sementara lidahnya ngejilatin wajah Adi. Menjeritlah Adi melihat belatung yang bergerak-gerak di dalam mulut kalung wewe itu.
Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Sabetan tasbih ibu tua itu hanya memukul ruang kosong. Kalong wewe itu sudah hilang, diiringi suara-suara cekikikan yang mulai menyeramkan. Bang Moka pun sekarang batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak mulai menghitam. Sementara tubuh Adi gemetar terus-menerus. Nyilinggi melayang mendekatinya, lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar-sebentar kemudian hilang lagi. Sosoknya muncul lagi di atas dahan-dahan itu. Tapi dia tidak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu mencengkeram Adi. Adi pun mulai panik mencari-cari setiap makhluk itu hilang di mana dan menatap dengan was-was setiap mereka muncul lagi. Tapi dimanapun makhluk itu muncul, matanya selalu terpaku menatap Adi. Tanpa ekspresi, mereka bilang, Mati, mati, mati. Semakin erat Adi menutup telinganya, suara-suara itu justru semakin jelas. Adi berteriak-teriak histeris, berusaha menghilangkan suara-suara itu dari kepalanya. Dan Bang Moka dengan kasar menarik tangan Adi yang membekap erat telinganya sambil membentak. Istighfar boy, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan? Mata Adi membelalak menatapi Bang Moka. Mulutnya refleks mengulangi kalimat-kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi suara sosok itu di kepala Adi justru semakin keras. Adi memukuli kepalanya dengan panik, berharap suara itu segera hilang. Istighfar. Astagfirullah, 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 Lebih keras. astagfirullah, astagfirullah. Bang Moka menampar Adi dengan kencang sambil berteriak, Lebih keras. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adi menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadanya seakan naik turun. Napasnya pun tak beraturan. Bang Moka dengan lembut menyentuh Adi. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Air mata Adi mengalir deras, tak mampu dia bendung. Bibirnya bergetar pelan. Adi mulai menangis. Istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhnya gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu tiba-tiba hilang. Bang Moka menampar Adi dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter berada di depannya. Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi. Anaknya tak henti-hentinya memutar tasbih. Kemudian Nyilinggi memiringkan kepalanya, memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar sama sekali. Mati, mati, mati. Adi kembali meremas telinganya ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakan telinganya. Sesosok menjijikan kalong wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua itu. Tangannya yang penuh dengan borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua itu tampak berkomat-kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata,
diiringi jeritan-jeritan kesakitan dari makhluk itu. Makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi yang melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan tampak dari tangannya yang mulai bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan, bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu itu. Dengan khidmat, ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan-anggukan mengerti. Perlahan, kakek itu menoleh ke Bang Moka yang sedang memegangi lehernya yang mulai menghitam. Tanpa mengatakan apapun, Bang Moka hanya mengangguk-angguk. Tapi, tampaknya Bang Moka mengerti. Dia memapah Adi untuk segera berdiri. Rupanya, mereka diminta untuk segera turun untuk meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, Adi melihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul dengan Bang Moka yang tidak hanya mencium tangannya, juga bersimpuh. Belum selesai bersimpuhnya, sudah ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua itu, kakek itu pun menepuk pundak Bang Moka. Tinggal Adi yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Adi pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya, membuat Adi sekarang merasa aman. Sambil membelai rambut Adi, didengarnya kakek itu berbicara dengan pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Adi mengangguk pelan, mendengar kata pulang. Tanpa sadar, air matanya mulai mengalir. Kakek itu menepuk pundak Adi dan mempersilahkan untuk Adi segera pergi. Mungkin karena segan untuk menatap wajahnya, Adi menunduk, menjauh, segera mengucapkan salam. Assalamualaikum, kek. Kemudian Adi berjalan dan dia mengikuti Bang Moka dan si ibu tua itu menuju ke jalur turunan, meninggalkan kakek dengan Nyilinggi. Dalam perjalanan, tak ada satupun yang berbicara di antara mereka bertiga. Dengan gelapnya Ciremai saat itu, Adi mulai meraba-raba kantong celananya. Dan ternyata, benda laknat itu masih ada terbungkus rapi oleh kain putih itu. Kenapa harus kain putih? Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas yang dia tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi yang jelas, Adi ngerasa gembira bisa berhasil membawa pembalut itu. Benda itu kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, Adi mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini yang merawat Ayu juga naik untuk menjemput Adi di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang-orang baik seperti mereka. Moka yang langkahnya biasanya lincah sekarang berjalan menjadi pelan, mengikuti ritme langkah ibu tua itu. Adi ngerasa tanpa Bang Moka, dia jelas tidak mungkin selamat melewati semua itu. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, Bang Moka itu adalah orang yang baik. Mungkin penampilannya yang kumal, khas pendaki gunung, menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali dia selalu diingatkan untuk Adi berdoa, dan mengingat Allah dimanapun itu. Setelah itu selesai semua, Adi berjanji
akan membalas kebaikan dari Bang Moka. Lalu Adi menyadari sesuatu yang janggal. Kenapa Adi naik lagi untuk mengambil kotoran sialan itu sebagai syarat kesembuhan Ayu? Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangi kita, Bang? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah meneror Adi? Sepanjang perjalanan pula. Bukan hanya teror biasa, bahkan mereka sampai berniat mencelakakan kita, Bang. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepala Adi. Malam itu benar-benar tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup Adi. Bang Moka mulai melirik Adi. Kapok ya naik Ciremai, boy. Adi cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok? Jelas banget. Bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini Adi bakalan pensiun naik gunung. Jangan lemah, boy. Kejadian ini ambil pelajarannya. Baik, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Karena udah nolongin saya, Bang. Kalau nggak ada Abang, mungkin nggak tahu gimana nasib saya sama si Ayu, Bang. Bang Moka tertawa-tawa menyebalkan. Tapi Adi malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua, boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang telah nolong lu. Ada Mancek, orang-orang di pos Cibunar, orang tua lu yang gak putus ngedoain lu di rumah. Ayu juga termasuk juga Nyilinggi. Dan tingkatin ibadah lu, boy, sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Ada maksud dari setiap kejadian, boy. Maksudnya, Bang? Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke teman-teman lu. Ceritain ke banyak orang. Kalian manusia, gak akan hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Iya, Bang. Terima kasih, Bang. Oh iya, Bang. Tadi kakek itu siapa ya, Bang? Bang Moka pun cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuan dari Adi tidak akan terjawab dengan mudah. Kalau Wewe tadi, terus gimana nasibnya, Bang? Mati. Bang, tadi kan waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diem aja? Gak nyerang sama sekali atau ngapain gitu, Bang? Bawel ya lu. Mengambil kesempatan di saat orang lemah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Adi mengamini jawaban Bang Moka. Sekaligus ia merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang mereka lalui mulai terbuka, agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak-semak dan pepohonan. Adi agak merasa aneh melihat kabut-kabut di kegelapan tanpa bermunculan hantu-hantu apapun. Apakah Adi sudah mulai terbiasa? Mungkin itulah mengapa Bang Moka terlihat terbiasa melihat penampakan-penampakan dari setan di gunung itu. Tanpa terasa, mereka sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali Adi bertemu Bang Moka. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Mereka mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan itu, leher dan pipi Adi bekas cekikan kalong wewe itu kembali berdenyut-denyut. Adi mengusap-ngusap secara pelan lehernya. Bahkan masih terasa perih. Tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Bang Moka lalu membaringkan Adi di lantai pondokan itu, di samping ibu itu. Ibu itu memijit telapak tangan kanan Adi sambil mulutnya berkomat kamit. Kepala Adi mendadak terasa sangat berat. Adi pun mendengar Bang Moka berbicara pada Adi. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar sangat lembut. Boy,
Sering-sering tengokin gua di sini ya. Adi pun melihat Bang Moka melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiri Adi. Adi hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihatnya. Karena pandangan Adi saat itu mulai kabur. Hal terakhir yang dia ingat adalah gema azan subuh. Cahaya matahari tampak menembus jendela saat Adi membuka mata. Adi terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahnya, di balik tirai, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhnya yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang di samping tempat Adi berbaring. Dan benar saja, Adi sekarang berada di rumah sakit. Pintunya pun terbuka dan Adi melihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun ia tidak melihat Ayu. Ia mendekat dan langsung memeluk Adi sambil menangis-nangis. Adi mendengar Ayu meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Lu udah gak apa-apa, Yu. Maafin gua ya, Di. Lu jadi begini. Yang penting kita udah selamat. Siapa yang bawa gua ke sini, Yu? Gak tahu juga, Di. Gua juga bangun udah ada di sini. Adi pun teringat lagi sesosok ibu tua dan Bang Moka. Pastilah mereka berdua yang susah payah membawa Adi turun dari Condong Amis sampai di Posibunar, kemudian ke rumah sakit. Lalu Adi teringat dengan Bang Moka yang memberikan dia sesuatu sebelum dia pingsan. Yuk, lu lihat pin yang gua pegang pas gua pingsan. Oh, ada. Bentar ya, Di. Ini. Dan benar saja, itu adalah sebuah pin. Malam itu, Adi tak bisa melihat apapun dari gambar ataupun cetakan dari pin itu saat pertama kali bertemu dengan Bang Moka, karena suasana memang terlalu gelap. Adi memperhatikan gambar yang tercetak di pin itu. Gambar itu tampaknya sebuah logo. Ada gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning, sudah agak pudar, tapi masih bisa terbaca oleh Adi, yaitu H Mountain. Entah apa artinya, Adi pun tidak mengerti. Tapi pin ini akan dia jaga selama-lamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh dengan teror di pendakian Cermai saat itu. Adi pun teringat sesuatu. Dia meraba di kantong celananya, kosong. Benda laknat itu rupanya sudah hilang. Adi membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda laknat itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut tuh yang ada di kain putih itu sekarang di mana, Yuk? Ayu agak terkejut mendengar pertanyaan dari Adi. Oh, udah dibuang di tempat sampah, Di. Sejujurnya, Adi sedikit kecewa mendengarnya. Tapi memang itulah hal yang paling logis buat kotoran yang memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih itu, Di? Kan selama ini lu kan pingsan. Adi pun tersenyum mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Teringat betapa horornya perjalanan-perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan itu. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun juga Adi telah berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu ada satu pertanyaan Ayu yang membuat Adi terdengar agak konyol juga sedikit lucu. Kok dia bisa tahu tentang pembalut di kain putih itu? Sebenarnya ingin rasanya dia menepuk dada dan menceritakan semuanya ke Ayu. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang sama sekali. Dan matanya tampak lebih penasaran. Padahal selama ini lu pingsan, Di.
Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu, kayaknya gua nggak bakal kaget kalau denger hal-hal aneh lagi. Nanti deh, gua ceritain perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gua ceritain tentang Nyilinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti aja deh, kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejagain lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia. Loh, kok jadi begini ceritanya? Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Cerita barusan dari awal sampai dengan part terakhirnya. Pasti kalian mulai bingung. Sama, gua juga. Kalian pasti bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang ngambil barang laknat milik si Ayu itu? Si Adi? Apa si Ayu? Ya udahlah, ntar kita tunggu aja cerita teror di Gunung Ciremai versi si Ayu. Kira-kira kalau kalian jadi Adi atau Ayu setelah mengalami kejadian-kejadian horor di pendakian Ciremai, kalian tetap mau ngedaki lagi atau ambil libur panjang aja? Kalau gua sih mending pensiun. Kalau kalian kira-kira seperti apa? Kalian bisa komen di bawah ini. Ya udah, cerita horor sebelum tidur selesai.